pemirsa, inilah breaking news pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Ayu Lestari. Saudara, pasca ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap KPK pada Rabu 25 November 2020. Penangkapan terjadi di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari San Francisco, Amerika Serikat. Penangkapan Edi Prabowo ini terkait kasus korupsi benur atau benih lobster. Penyidik senior KPK Novel Baswedan juga terlibat dalam operasi penangkapan ini. Sejumlah orang turut ditangkap bersama Edi, termasuk istrinya yang merupakan anggota Divisi 5 DPR. Rombongan yang ditangkap dibawa ke gedung KPK sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah itu KPK menetapkan Menteri KKP Edi Prabowo sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. 2 diantaranya belum ditahan, namun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan KPK meminta keduanya untuk segera menyerahkan diri. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Edi menyatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas perbuatannya di depan media pers. Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan, yang mungkin banyak yang terhianati, seolah-olah saya pencitraan di depan umum. Itu tidak, itu semangat. Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Saya tidak lari dan saya akan beberkan apa yang menjadi yang saya lakukan. Dan ini tanggung jawab penuh saya kepada dunia dan akhirat. Saya terima kasih kepada teman-teman media yang sabar ini, dan saya akan jalani pemeriksaan ini insya Allah dengan tetap sehat. Mohon doa dari teman-teman. Ini saja. Saya juga mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Umum. Juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai Menteri, dan saya yakin prosesnya sudah berjalan. Saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar. Terima kasih teman-teman. Terkait kasus kerumunan massa, Rizik Syihab, Ridwan Kamil penuhi panggilan Bareskrim Polri untuk memberikan klarifikasinya. Setelah melakukan gelar perkara, Polda Jabar telah meningkatkan status kasus kerumunan massa Rizik Syihab di kawasan Megabendung, Bogor, Jawa Barat pada pertengahan November lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut memberikan klarifikasi mengapa terjadi kerumunan di daerah yang ia pimpin. Polisi menemukan dugaan tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan dan membuka peluang untuk memanggil pemimpin FPI Rizik Syihab. Polisi akan memproses dan menyidik kasus kerumunan acara peletakan batu pertama pesantren Alam Agrokultura Markas Syariah di Kecamatan Megabendung, Kabupaten Bogor pada 13 November lalu. Setelah melakukan gelar perkara, tim gabungan penyidik Polda Jabar dan penyidik Bareskrim Polri menemukan tindak pidana, rekaman CCTV, serta keputusan Bupati untuk memperpanjang PSBB menjadi sejumlah alat bukti yang dipakai polisi dalam menentukan tersangka. Setelah 3 hari dirawat karena positif COVID-19, Bupati Situbondo tutup usia. Bupati Situbondo Dadang Wikiarto meninggal dunia di RSD Dr. Abdurrahim Situbondo, Jawa Timur pada Kamis 26 November 2020. Dadang diketahui positif COVID-19 setelah menjalani tes swab pada Selasa 24 November lalu. Setelah dinyatakan positif, Dadang dirawat di RSD Dr. Abdurrahim Situbondo. Dadang termasuk pasien tanpa gejala, namun setelah 3 hari dirawat, Dadang tutup usia. Sebelumnya, Dadang dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani rutinitas yang padat selama beberapa pekan terakhir. Berdasarkan pantauan Dinas Kesehatan, Dadang sempat menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, pada 16 November 2020. Dadang juga menghadiri kegiatan Korpri di pesisir Kecamatan Panarukan pada Sabtu 21 November lalu. Namun, Dinas Kesehatan Situbondo belum bisa memastikan asal penularan terhadap Bupati Situbondo tersebut. Demikian breaking news hari ini, saya Ayu Lestari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.